Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan bercerita tentang mitologi Yunani, kisah cinta dari neraka, Persephone dan Hades. Kisah ini setidaknya bisa masuk dalam 3 besar mitologi dunia. Kisah yang penuh dengan konspirasi, ketegangan, psikologi, perubahan besar dan unsur-unsur lainnya. Berikut mari kita simak cerita hari ini. Peradaban Yunani kuno yang dimulai pada tahun 3000 sebelum Masehi dapat dikatakan sebagai peradaban kuno yang memiliki pengaruh terbesar bagi kita saat ini, seperti olimpiade, filsafat, arsitektur, seni, politik, dan sebagainya. Bahkan etimologisnya yang kita ucapkan sekarang berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana demos berarti rakyat dan krotos berarti kekuasaan atau kedaulatan. Selain itu, banyak istilah lain yang semuanya berasal dalam bahasa Yunani kuno, seperti filsafat, psikologi, biologi, dan sebagainya. Bagian terpenting dari peradaban Yunani kuno adalah mitologi Yunani kuno, karena terlalu banyak ahli filsafat dari Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya yang memang jagonya bercerita. Karena itulah mitologi mereka penuh dengan epos, ketegangan, religi, etika. Semua ini merupakan unsur film Oscar dari penulis skenario film Netflix. Jadi, hari ini kita akan telusuri sejenak tentang kisah epik dalam mitologi Yunani kuno, Persephone dan Hades. Persephone, Kore atau Kora dalam mitologi Yunani, merupakan perwujudan dari kesuburan bumi. Dia adalah putri dari Demeter, dewi kesuburan, dan Zeus, raja para dewa. Kisah Persephone mengandung nilai kekuatan emosi yang besar. Seorang gadis lugu, seorang ibu yang bersedih atas penculikan anaknya, dan kegembiraan saat si anak gadis kembali. Cerita ini juga dipakai sebagai suatu paradigma legenda tentang proses alamiah pergantian musim. Dia, Persephone, memiliki kecantikan yang luar biasa. Matanya sebening air jernih, mencerminkan jiwanya, murni dan polos. Setiap saat dia berlari dengan ceria di atas rerumputan hijau. Seluruh dunia seakan lenyap dalam sekejap. Aura gadis lugu ini ibarat suar yang berkobar, yang mampu membuat laki-laki tak berdaya, apalagi laki-laki tua. Suatu hari, Persephone sedang bermain dengan gembira di hutan di pegunungan Olympus. Tetapi yang tidak disadarinya adalah ada sepasang mata gelap pekat di kedalaman hutan yang secara diam-diam mengamatinya. Sepasang mata ini tampak dingin hingga seakan mampu menelan segenap kehidupan di dunia. Sosok orang ini adalah Raja Neraka, Hades. Dalam mitologi Yunani, Hades, Zeus, dan Poseidon adalah 3 bersaudara. Hades merupakan putra tertua dari Kronos dan Rhea. Kronos melihat masa depan dalam mimpinya. Dia melihat ketiga bersaudara itu melancarkan kudeta untuk menggulingkannya. Jadi dia harus melakukan serangan preemptive. Akibatnya, ketiga bersaudara itu memberontak melawan ayah mereka dan berperang melawan Titan Kronos. Hingga akhirnya, Kronos dibunuh oleh ketiga bersaudara Hades, Zeus, dan Poseidon. Ini adalah prediksi lain yang terwujud dengan sendirinya. Saat Kronos ingin menghindari bencana, tetapi justru mempercepat datangnya bencana. Setelah Hades, Zeus, dan Poseidon menang, ketiganya melakukan undian untuk memutuskan siapa yang akan menguasai dunia. Hasilnya, Zeus mendapatkan kuasa atas langit dan bumi, Poseidon mendapatkan hak lautan, dan Hades mendapatkan kuasa atas neraka dan menjadi dewa dunia bawah. Harus ada salah satu yang mengendalikan neraka atau dunia gelap untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Jadi, Hades pun menjadi raja neraka.
Dunia ini terdiri dari hitam dan putih. Hades tidak ingin hidup sendirian dalam kegelapan. Jadi dia pun terpesona dengan Persephone, seorang gadis muda yang energik dan cantik jelita. Saat Persephone sedang bermain di hutan pegunungan, tanpa disadari matahari mulai terbenam dan sinar mentari keemasan berangsur-angsur memudar. Saat itu, angin dingin tiba-tiba bertiup, membuatnya menggigil. Senyum ceria Persephone tiba-tiba berhenti. Apa yang terjadi? Saat dia berbalik, samar-samar tampak sesosok bayangan besar berjalan ke arahnya dari kedalaman hutan. Persephone mulai merinding ketakutan. Detak jantungnya semakin cepat dan berjalan mundur beberapa langkah. Dia melihat bayangan tinggi besar ini memiliki wajah kurus, tapi tampak berwibawa. Tatapan matanya dingin, namun bersinar dengan seberkas kelembutan. Hades mengeluarkan suara yang dalam dan nyaring. Persephone, aku Hades, penguasa neraka. Kecantikan dan keanggunanmu ternyata hanya bisa sepenuhnya dirasakan ketika melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aku pernah memperhatikanmu dari kejauhan. Kehadiran dan kekuatan jiwamu mampu menerangi sudut paling gelap di neraka. Tenggorokan Persephone seakan tercekat mendengarnya. Pikirannya bergolak seperti gemuruh badai dan gelombang laut. Dalam hatinya seakan berkata, Hades adalah pamannya. Tapi apa maksud ucapannya itu? Seusai berbicara, Hades tiba-tiba lenyap dalam kegelapan. Persephone yang merupakan putri dari dewa-dewi yang berpengaruh di mitologi Yunani menjadikannya memiliki paras yang cantik seperti dewi-dewi lainnya. Kecantikannya membuat Hades jatuh cinta dengannya. Hades pun langsung menceritakan kepada Zeus yang merupakan kakak laki-lakinya. Dan Zeus pun setuju untuk menikahkan Persephone, putrinya dengan adiknya, Hades. Ini dikarenakan Zeus pernah berjanji kepada Hades bahwa dia akan memberikan salah satu anaknya untuk dipilih oleh Hades untuk dinikahi. Tapi walaupun telah mendapatkan restu Zeus, mereka juga harus mendapatkan restu dari Demeter, dewi kesuburan, ibu Persephone, yang mana ibunya tidak setuju untuk menikahkan putrinya kepada sang penguasa dunia bawah. Alhasil Zeus dan Hades pun menyusun rencana. Demeter juga mengambil tindakan. Dia dan Persephone turun ke bumi, menitipkan Persephone kepada peri laut atau Dewi Nympha untuk menjaga Persephone sebagai penjaganya. Kabar itu pun sampai ke telinga Hades, dan Hades pun tahu bahwa para Nympha ini tidak akan memalingkan pandangannya dari Persephone karena mereka takut kepada Demeter. Zeus lantas menyuruh Dewi Gaia untuk menanam bunga narkisus di taman tempat Persephone tinggal. Ketika Persephone sedang di taman tersebut, dia melihat bunga narkisus dan sangat tertarik dengan bunga tersebut hingga dia ingin memetiknya. Saat dia menarik bunga tersebut, tanah tempat memetiknya bergetar dan terbelah hingga membuat celah. Dari celah itu, keluarlah Hades dengan kereta kuda hitamnya. Dia pun langsung menarik Persephone masuk ke dalam keretanya dan membawa pergi Persephone. Salah satu Nympha atau peri laut yang bernama Sion, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak bisa menentang Hades. Karena tidak tahu harus berbuat apa, dia pun bingung dan menangis hingga melebur menjadi sebuah sungai yang bernama Sungai Sion. Ketika Demeter kembali, dia tidak bisa menemukan putrinya. Demeter menjadi khawatir dan bertanya kepada para Nympha yang ada di situ. Para Nympha pun tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut dan membuat Demeter menjadi marah hingga mengutuk para Nympha menjadi siren. Peri laut yang cantik pun berubah menjadi makhluk buruk rupa. Setelah melakukan berbagai penyelidikan, Demeter pun tahu kalau putrinya dibawa kabur oleh Hades Raja Neraka.
Demeter yang murka berusaha dengan berbagai cara untuk mencari putrinya selama beberapa hari. Hal ini membuat dia melalaikan tugasnya sebagai dewi kesuburan hingga membuat bumi menjadi tidak terawat. Tanaman dan sungai menjadi kering hingga hewan ternak pun mati kelaparan. Karena hasil panen yang gagal menyebabkan kelaparan meluas ke seluruh bumi, membuat berita ini terdengar hingga ke Olympus, tempat tinggal para dewa-dewi. Zeus sadar atas kemarahan Demeter dan berjanji kepadanya bahwa dia akan membawa Persephone kembali kepadanya kalau memang terbukti Hades benar-benar menahan Persephone. Selama berada di dunia bawah, Hades yang terkenal sebagai dewa yang kejam, dingin dan arogan justru malah menunjukkan sisi lain dari dirinya kepada Persephone. Dia memperlakukan Persephone dengan sangat baik. Bahkan Hades membuat taman yang sangat indah untuk Persephone. Dia memperlakukan Persephone dengan lembut, hangat, dan penuh kasih sayang, hingga membuat Persephone pun jatuh cinta kepada Hades. Suatu hari, Hades mendengar bahwa Zeus akan datang ke dunianya untuk menjemput Persephone kembali ke Olympus atas permintaan Demeter, hingga membuat hati Hades menjadi sedih dan khawatir. Karena jika Persephone memilih untuk pulang atau tinggal, dia khawatir Persephone tidak akan kembali lagi. Jadi, Hades pun memberikan sebuah hadiah terakhir, yaitu buah delima kepada Persephone. Menurut mitologi Yunani, jika seseorang memakan makanan yang diberi oleh penculiknya, maka dia akan kembali lagi kepada penculiknya. Saat Persephone kembali kepada Demeter dan dia ditanya mau tinggal di Olympus atau dunia bawah, Persephone pun memilih untuk tinggal bersama dengan Hades di dunia bawah. Demeter marah dan terkejut. Dia berpikir bahwa anaknya pasti telah ditipu oleh Hades. Demeter pun berkata, jika sampai anaknya tidak kembali kepadanya, maka dia tidak akan memenuhi tugasnya sebagai dewi kesuburan. Sementara itu, Zeus yang dikenal sebagai dewa yang bijak pun mengatakan bahwa Persephone akan tinggal setengah tahun di dunia bawah dan setengah tahun di Olympus. Persephone kembali saat musim semi, bunga dan hijau muncul lagi di bumi, dan kesuburan dipulihkan. Mulai sejak itu, Persephone menghabiskan beberapa bulan dengan Hades dan kemudian kembali ke bumi. Setiap tahun, dia meninggalkan ibunya dan musim dingin akan datang. Semua alam tertidur sampai Persephone kembali. Dengan demikian, Persephone akan tinggal bersama ibunya di Olympus selama 2/3 tahun dan kemudian kembali ke Hades. Mitos penculikan Dewi oleh Hades dan kepulangannya yang terus-menerus ke Olympus melambangkan perubahan musim, proses yang diperlukan untuk menjaga bumi tetap hidup. Apa yang terjadi dengan Persephone di dunia bawah? Mengapa dia memakan buah delima itu dan tinggal bersama Hades selamanya? Persephone, gadis lugu ini, ternyata tidaklah selugu seperti yang dibayangkan. Persephone memang sangat ketakutan saat pertama kali dibawa ke neraka. Namun setelah beberapa lama berhubungan, ia menemukan bahwa Hades tidak seseram seperti yang dikatakan orang. Sebagai raja dunia bawah, dia bertanggung jawab untuk menghakimi jiwa-jiwa yang mati dengan sangat adil. Persephone menemukan bahwa Hades, raja neraka ini harus ada. Dia mengendalikan dunia bawah untuk menjaga keseimbangan seluruh alam semesta. Dia mengutus anjing nerakanya menjaga gerbang neraka untuk mencegah hantu memasuki dunia manusia dan merusak dunia. Lagi pula, dunia bawah tidak semuanya serba gelap dan penuh penderitaan, tapi juga ada tempat bagaikan surga. Selain itu, Persephone juga merasakan, meskipun sikap Hades terlihat agak dingin dan arogan, tapi dia juga sesosok pria yang baik. Seorang gadis muda pun perlahan-lahan jatuh cinta pada presiden direktur yang arogan ini. Hades juga sangat setia, tidak seperti dewa Zeus yang selalu gonta-ganti pasangan. Dewa laki-laki yang setia ini
sangatlah langka dalam mitologi Yunani. Kuncinya adalah ketika Persephone hendak meninggalkan dunia bawah, Hades memberi Persephone buah delima dan berkata, "Pergilah Persephone, kembalilah ke ibumu dan jangan bersedih hati. Aku jamin akan menjadi suami yang cocok untukmu di antara sekian banyak dewa abadi. Aku adalah saudara Zeus, ayahmu, dan selama kamu di sini, kamu akan menjadi ratu di sini dan memiliki semua hak di antara para dewa abadi karena aku mencintaimu." "Presiden direktur jatuh cinta padaku," kata si gadis muda dalam hati. Karena itulah Persephone memutuskan untuk memakan buah delima dari neraka. Namun setelah itu, ketika dia berkesempatan melihat ibunya di pintu masuk dunia bawah, Demeter ibunya melihat sepertinya ada yang tidak beres. Lalu dia bertanya pada Persephone, "Apakah kamu makan sesuatu dari neraka?" "Hades memaksaku untuk memakannya," katanya. Licik juga gadis ini. Mitologi Yunani memberitahu kita satu kebenaran, bahwa semakin cantik seorang wanita, semakin besar kemungkinan dia akan berbohong. Kemudian Hades mencapai kesepakatan dengan Zeus. Persephone dapat kembali ke dunia manusia selama 9 bulan dalam setahun, dan tinggal bersama Hades di dunia bawah selama 3 bulan sisanya. 3 bulan ini adalah musim dingin. Sejak itu, Persephone pun menjadi ratu legendaris dunia bawah. Sebenarnya, sejak awal cerita ini telah menentukan nasib Persephone, karena nama Persephone dalam bahasa Yunani kuno bukan bermakna kehidupan, melainkan kehancuran. Kisah ini memiliki pengaruh yang besar di seluruh dunia. Banyak film, novel, dan musik yang menyadur cerita seperti ini, seperti Beauty and the Beast, Twilight, The Vampire Diaries, dan serial drama Korea The Boss is Falling in Love with Me, dan semacamnya. Wanita di seluruh dunia sangat menyukai figur Persephone. Konon, ini adalah kisah pertumbuhan seorang gadis lugu menjadi wanita intelektual. Gadis lugu dan naif tumbuh menjadi ratu dunia bawah yang berkuasa atas mati hidupnya seseorang, dan juga kisah penemuan jati diri sosok perempuan. Dia secara bertahap beradaptasi dengan lingkungan baru di neraka, dan akhirnya menemukan kekuatan dan identitasnya sendiri. Dia juga memiliki keberanian untuk melawan kekuasaan. Terkesan adanya rasa bebas dalam diri pribadinya. Atas dasar apa Zeus, sang ayah, mengatur pernikahanku? Atas dasar apa pula aku harus pulang bersama ibu? Ada hal baik yang menurut ibuku baik, tapi aku yang dan harus menentukan nasibku sendiri. Apa yang menurutku baik itulah yang benar-benar baik, dan aku ingin makan buah delima merah itu. Dan Hades, raja dunia bawah, meskipun sifatnya jujur, dia juga mengembara ke wilayah abu-abu dan melakukan beberapa hal yang arogan. Banyak cowok yang bertanya, mengapa ada sosok pria yang tidak terlihat tampan, tapi begitu banyak penggemar wanita yang mengatakan sangat menyukainya? Sebenarnya aku mengerti kamu. Yang dimaksud cowok-cowok ini adalah, kenapa banyak cowok yang kelihatannya begitu superior? Misalnya, ada cowok yang sangat baik pada cewek, tapi kenapa cewek-cewek ini tetap saja menolaknya? Untuk menjawab pertanyaan ini, belajarlah pada Hades, raja neraka non-romantis ini. Di sini bukan berarti menjadi raja neraka, CEO, dan menculik gadis-gadis. Bukan itu maksudnya. Dalam proses menjalin asmara, laki-laki harus memiliki kepribadian yang kontras, yaitu berpenampilan keren, namun terkadang harus bertingkah imut di depan perempuan. Maksud imut di sini bukan pada paras yang tampan, tapi memiliki rasa keimutan yang kontras. Seorang laki-laki yang terlihat tegas dan keren, tapi terkadang penting untuk menunjukkan sisi kelucuan, kekonyolan, atau kenaifan, seperti dalam cerita ini. Karakter seorang laki-laki perlu memiliki kemisteriusan, pembalikan atau titik balik, dan fluktuatif. Jangan selalu manut saja padanya setiap hari, seperti ciu hua-hua piaraan. Awalnya,
Si gadis akan menganggap pria ini boleh juga, tetapi seiring berjalannya waktu, dia akan merasa sangat menyebalkan. Yang diinginkan kaum Hawa itu adalah singa. Yang mereka inginkan adalah kesan takluk dan perasaan ditaklukkan. Seperti contoh sosok Hades di atas. Mereka memiliki tujuan hidup, karir, dan suka dukanya sendiri. Mereka bisa menyakiti seluruh dunia, tetapi mereka juga memiliki kerapuhannya sendiri. Kaum Hawa juga ingin memiliki sandaran, juga ingin memiliki perasaan menaklukkan pria, seperti rasa pencapaian Persephone ketika dia menaklukkan Raja Neraka Hades. Cinta itu adalah sesuatu yang menarik. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.